Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini kita kembali berdialog dengan tokoh, dengan acara kita bincang-bincang tokoh. Pada hari ini 9 November 2020. Pembicara kami sangat berkompeten sekali, ya kan, kita berbicara masalah agar di sekolah. Narasumber yang pertama kita perkenalkan Bapak Dr. Andes Haji Hadi Asmara MPD, merupakan sekretaris Majelis Dasmen di wilayah teman. Pagi Badi, assalamualaikum Badi. Pagi. Apa kabar Badi? Baik, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Nah, pembicara kedua kita pada hari ini tidak asing lagi, seorang akademisi yang sudah melintang di dunia pendidikan, yang banyak menginspirasi ya, tenaga-tenaga pendidikan. Kita perkenalkan Ibu Dr. Krisna Nusanti MPD sebagai asesor ya. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat. Ibu Nin ini yang kita panggil dengan Ibu Nin, sangat energik ya, sangat banyak kan kawan-kawan semuanya. Nah, kita ketahui akreditasi ini sangat penting bagi dunia pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka setiap sekolah, setiap perguruan tinggi, setiap yayasan yang ada harus diakreditasi. Karena kita ingin melihat mutu dari suatu pendidikan yang ada di ranah itu. Sekarang kita mulai dengan Pak Adi ya. Nah, sebagai seorang sekretaris Majelis Dasmen di wilayah Muhammadiyah, ada berapa sekolah yang diurus oleh Majelis Dasmen di wilayah Muhammadiyah Bengkulu dan perkembangannya bagaimana Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami jelaskan dulu bahwa di Dasmen wilayah Bengkulu itu mengurusi hanya untuk sekolah SMA, SMK, dan MA. Sementara di Dasmen daerah nantinya mengurus SMP dan MTS. Kemudian yang cabang itu mengurusi SD dan MI. Nah, di sini kami di wilayah ada sekitar 18 sekolah SMA, SMK, dan MA. Nah, dari 18 sekolah itu semuanya sudah terakreditasi. Cuman ada yang masih terakreditasinya yang A, dan ada juga yang masih C. Kalau A itu kan kalau istilah sekarang ini unggul. Nah, C ini nilai paling inilah apa istilah standar untuk bisa melaksanakan ujian sekolah sendiri. Namun demikian SMP maupun MTS juga masih kita pantau, itu ada sekitar 10 sekolah di wilayah Bengkulu ini, dan SD maupun MI itu ada 21 sekolah. Semuanya sudah terakreditasi. Nah, itu yang dan sekarang ini kami berupaya untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah ini ya kalau bisa akreditasinya itu kita pacu, kita tingkatkan untuk menjadi daya tarik masyarakat ke Muhammadiyah nanti. Ya, cukup berat sekali tantangan yang dihadapi oleh Majelis Dasmen ya, tentang perubahan daripada akreditasi tahun ini ya kan, dan berikutnya banyak jauhnya jarak antara di wilayah Bengkulu ini tentu menjadi energi tersendiri bagi Majelis Dasmen. Nah, sekarang ke Ibu Nin. Nah, sekarang kan akreditasi ya kan, ada perubahan sangat mendasar sekali ya, dari waktu ke waktu. Nah, sekarang apa sih payung hukum BAN SM dalam akreditasi ini? Payung hukum atau landasan hukum pelaksanaan akreditasi sekolah ini itu ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita Nomor 20 Tahun 2003, yang itu kan memang mengamanatkan atau mewajibkan semua sekolah itu wajib diakreditasi, baik sekolah maupun madrasah yang ada di Indonesia. Kemudian payung hukum yang kedua itu adalah peraturan pemerintah itu yang nomor 19 tahun 2003, yang kemudian direvisi dengan PP nomor nomor 32 tahun 2013, dan kemudian direvisi kembali di PP nomor 13 tahun 2015 yang mengatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang ada di Indonesia itu dilakukan melalui 3 cara, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Nah, ini yang menjadi payung hukum pelaksanaan dari akreditasi yang ada di Indonesia. Jadi memang secara umum ada 2 payung hukumnya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 20
Itu yang menjadi payung hukum bagi pelaksanaan akreditasi yang juga menjadi landasan buat Bank SM untuk bergerak melakukan akreditasi di sekolah-sekolah. Baik, jadi artinya Pak Andi sudah disampaikan oleh Bu Ning tadi kan ada evaluasi, ada sertifikasi. Nah, sekarang di sekolah Muhammadiyah, bagaimana kesiapan manajemen menghadapi akreditasi sekolah saat ini? Baik, akreditasi sekarang ini berbeda dengan akreditasi yang kemarin, gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kita menggunakan 8 standar, sekarang ini sudah sangat beda sekali. Nah, di dalam pilot project yang dilakukan oleh Bank SM, itu ada sekolah kita, 2 sekolah kita yang masuk dalam pilot project. 1 SD Muhammadiyah Pasar Manak, yang kedua adalah SMKS Muhammadiyah Rejang Lebong. Jadi ada 2 sekolah ini, dan insya Allah besok itu sosialisasi instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020. Nah, kemudian dari mereka sosialisasi, mereka harus melengkapi untuk persiapan di akreditasi. Nah, di sini nanti kami dari Majelis Didasmen bersama dengan kawan-kawan yang ada di Rejang Lebong nantinya akan memberikan semacam pembinaan ataupun semacam pelatihan. Kemudian juga akan kita lihat bagaimana mereka menyiapkan akreditasi tersebut. Nah, untuk yang di Bengkulu Selatan, insya Allah juga akan kami latih juga ataupun kami beri penjelasan, walaupun itu sebenarnya bukan wewenang wilayah, tapi kami berupaya karena di Pasar Manak itu akreditasi sudah lumayan, sudah B, yang kami prioritaskan sekarang ini yang di SMK ini C. Nah, sementara kalau yang akreditasi sekarang ini ada ICM dan ada ICR. Jadi sebelum masuk bisa diakreditasi terpenuhi dulu syarat ini. Nah, bagaimana bisa terpenuhi? Nah, inilah yang akan kita berikan penjelasan kepada khususnya kepada kepala sekolah dan operator nantinya. Mungkin demikian ya. Jadi begitunya itu ya kita mempersiapkan diri. Jadi artinya Ning Muhammadiyah sudah siap ya, menghadapi akreditasi ini. Nah, Ning sekarang apa sih tugas wewenang asesor itu sehingga sekolah-sekolah itu begitu mempersiapkan diri, begitu menjadi sesuatu betul ya nilai akreditasi itu. Bagaimana apa tugas dan wewenang asesor melakukan akreditasi itu? Baik Pak Sultan. Ada pergeseran tugas yang harus dilakukan asesor pada IASP 2020 saat ini. Kalau dulu kita punya 8 standar, yang dilakukan oleh asesor adalah datang ke sekolah, memvisitasi, memverifikasi data, kemudian memvalidasi, itu langsung dilakukan untuk 8 standar. Tapi untuk yang IASP 2020 ini, kegiatan itu dimulai dari sebelum kunjungan ke sekolah. Jadi asesor perlu melihat instrumen kecukupan yang sudah dilakukan oleh sekolah. Jadi instrumen kecukupan ini bisa diambil dari Dapodik atau kalau dari yang di bawah naungan Depak itu EMIS atau PMP gitu ya. Jadi bagaimana kurikulum yang digunakan oleh sekolah, bagaimana sistem penilaian, standar dan sarana dan prasarana pembiayaan yang dilakukan oleh sekolah selama ini. Ini dilakukan sebelum visitasi ke lapangan. Ini menjadi standar apakah sekolah layak untuk diakreditasi atau tidak. Nah, ini dilakukan asesor sebelum kunjungan ke lapangan. Setelah sekolah dirasakan memenuhi kriteria kecukupan ini, maka Bank SM akan menugaskan asesor untuk melakukan kunjungan ke sekolah. Dalam hal ke sekolah ini, tugas asesor adalah menelaah dokumen, melakukan observasi kegiatan di sekolah, kemudian melakukan wawancara baik dengan guru, kepala sekolah, siswa maupun perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Kemudian tambahan yang ada di IASP 2020 ini adalah menyebarkan angket. Angket ini untuk melihat seberapa jauh
mutu yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau misalnya sekolah ngomong siswanya sudah pinter, atau kalau sekolah ngomong anaknya sudah punya sifat religius, apakah memang iya? Ini disertai dengan angket. Nah, ini yang mungkin tugas tambahan yang lumayan berat bagi para asesor. Nah, tambahan yang membedakan dengan akreditasi sebelumnya adalah adanya validasi dari hasil kunjungan ke lapangan. Nah, validasi ini tidak dilakukan oleh asesor yang berkunjung, tetapi dilakukan oleh asesor lain. Ini untuk menjamin bahwa data yang diperoleh itu betul-betul valid sesuai dengan data di lapangan. Kalau dulu yang melakukan validasi adalah asesor yang betul-betul berkunjung ke sekolah. Sekarang validasi dilakukan oleh teman asesor yang lain. Jadi ada sharing, benar nggak sih validasi data ini? Benar nggak asesor yang berkunjung ini mengambil data sesuai dengan kondisi? Nah, ini tugas yang saya pikir cukup berat buat asesor yang ada di IASP 2020 ini, karena betul-betul harus valid dalam mencari data, dan instrumen pengambilan datanya juga cukup banyak. Ditambah kita juga perlu mengajukan RGD, jadi ada fokus group discussion-nya dengan pihak sekolah. Apakah sekolah menerima hasil penilaian dari para asesor? Sekolah boleh mengajukan keberatan kalau itu tidak sesuai dengan penilaian asesor. Jadi ketika sebelum temu akhir dengan pihak sekolah itu perlu ada RGD. Jadi asesor menyampaikan, kami menemukan data ini, apakah sekolah menerima? Atau mungkin menurut sekolah ini data yang harus direvisi, tidak seperti itu. Nah, ini ada RGD. Ini yang harus dilakukan asesor pada akreditasi yang akan datang. Ini cukup berat kalau menurut saya, Pak. Mungkin itu yang harus kita lakukan ke depannya. Ya, cukup berat ya tugas asesor pada tahun ini, dan jelas berbeda. Mutu asesor saat ini itu kan beda. Karena apa yang direkrut asesor tahun ini kan bukan seperti tahun yang lalu. Tahun lalu kan bisa kepala sekolah, guru, pengawas. Sekarang kan tidak. Dan kuota itu tidak terpenuhi. Karena banyak orang yang belum berkompeten menjadi asesor. Nah, jadi pemirsa, kita cukup menarik ya pembicaraan kita pada hari ini. Tentu kita akan nanti menggali lebih dalam, tapi kita lihat dulu iklan dari SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Selamat datang di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Berdiri di Komplek Perguruan Muhammadiyah yang berada di pusat Kota Bengkulu, memberikan akses yang mudah bagi siswa yang berasal dari dalam maupun luar Kota Bengkulu. SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu semula merupakan SMA Labor STKIP Muhammadiyah Bengkulu, didirikan pada tanggal 1 Juni 1982. Keikutsertaan dalam mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Kita melanjutkan ke segmen berikutnya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan iklan dari SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. Berikutnya apa sih kendala sekolah Muhammadiyah terhadap akreditasi tahun ini? Apakah ada kendala yang berarti? Baik, terima kasih Pak Sultan. Jadi yang sangat berat ataupun yang jadi kendala di sekolah Muhammadiyah, khususnya menghadapi akreditasi instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 2020, yaitu di asesmen kecukupan. Kenapa saya bilang di asesmen kecukupan? Banyak kepala sekolah kita yang sudah di atas umur 60. Itu sudah salah satu mengukurkan untuk tidak bisa diakreditasi selanjutnya. Atau ada kepala sekolah kita yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah. Itu pun salah satu yang menjadi penggugur untuk tidak bisa dilanjutkan akreditasinya. Dan ini sangat berat sekali. Makanya kita akan turun ke lapangan insya Allah dalam minggu-minggu ini. Jadi walaupun yang sudah jadi pilot project itu hanya 2 sekolah Muhammadiyah, tapi kita akan langsung mensosialisasikan tentang akreditasi sekolah yang baru ini, supaya untuk segera direvisi ataupun diganti kepala sekolah yang belum memiliki sertifikat kepala sekolah ataupun sudah yang berusia 60 tahun ataupun sudah pensiun, yang dikatakan seperti
seperti itu. Banyak sekolah-sekolah kita yang seperti itu karena mengingat mereka sudah berpengalaman dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini dalam aturan kecukupan tadi tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian administrasi lain, misalnya surat-surat tentang tanah sekolah, sertifikat sekolah, itu juga harus jelas. Dan inilah yang akan menjadi data bahwa ini syarat kecukupan untuk dilakukannya akreditasi. Jadi ini sangat berat, dan inilah ada istilahnya kendala-kendala kita, dan banyak sekali sekolah-sekolah kita yang seperti itu. Itu yang akan kita sosialisasikan. Ya, jadi artinya administrasinya harus dicukupin dulu ya. Kepala sekolah harus memiliki sertifikat baik kan penguatan kepala sekolah maupun pelatihan kepala sekolah. Ya. Tanah kepemilikan harus jelas, bukan tanah sengketa dan sebagainya. Artinya berat sekali, tapi itu tetap akan dilakukan. Ya. Nah, kayak mungkin apa perbedaan akreditasi yang lalu dengan yang saat ini yang sangat mendasar terlebih? Lama dengan yang baru ini adalah pada prosesnya. Jadi pada prosesnya ini kan secara proses yang akreditasi saat ini tuh ada yang otomatis atau secara dari dashboard sekolah, itu sekolah sudah otomatis bisa diakreditasi berdasarkan prestasinya. Tetapi ada juga sekolah yang diakreditasi harus dengan kunjungan asesor ke sekolah. Itu satu. Yang kedua juga ada perpanjangan akreditasi secara langsung melalui dashboardnya. Dan yang ketiga adalah proses reakreditasi itu hanya ada melalui 3 cara. Cara yang pertama adalah berdasarkan permintaan dari sekolah. Jadi artinya sekolah-sekolah yang merasa bahwa di sekolahnya sudah ada perbaikan mutu, baik dari mutu lulusan, mutu guru, ataupun mutu proses belajar mengajar, boleh mengajukan untuk kenaikan peringkat akreditasinya. Kemudian yang kedua, sekolah bisa saja direakreditasi apabila ada laporan dari masyarakat bahwa adanya penurunan kinerja terhadap sekolah ini. Mungkin ada masyarakat yang melihat dulu sekolah ini disiplin dengan waktu, tapi kok sekarang anak-anaknya berkeliaran. Nah, ini laporan-laporan dari masyarakat ini bisa membuat sekolah diakreditasi ulang. Dan yang ketiga adalah reakreditasi dilakukan apabila dari dinas ataupun dari Ban SM melihat adanya penurunan kinerja sekolah dari dashboard sekolah. Jadi dashboard sekolah ini mungkin mutu lulusannya yang biasanya rata-rata lulusan berada pada peringkat tinggi tiba-tiba menurun. Nah, ini bisa menjadi landasan bagi Ban SM untuk melakukan reakreditasi ulang. Jadi prosesnya kalau dulu kan semua sekolah berhak mengajukan akreditasi. Habis masanya dia akan tapi yang untuk sekarang tidak bisa. Hanya melalui 3 cara inilah sekolah bisa direakreditasi. Itu mungkin perbedaan yang paling nyata dari akreditasi lama dengan akreditasi yang sekarang. Ya, baik, itu perbedaannya ya kan ada 3 cara akreditasi. Kalau yang lalu ya habis masanya ya kan 4 tahun masa akreditasi itu kan kita mengajukan lagi untuk akreditasi berikutnya. Dan kalau dia A ya tetap dia A dan lain sebagainya. Nah, sekarang kan ada 3 ya kan. Walaupun kita tidak mau ada pengaduan masyarakat bisa saja diakreditasi. Nah, Pak Adi, nah sekarang ini kan bagaimana kita menghadapi permasalahan? Salah satunya sosialisasi. Nah, hari ini kita sosialisasi nanti kan bisa. Tentu bukan hanya untuk sekolah Muhammadiyah, sekolah-sekolah umum juga nanti melihat tayangan kita ini bagaimana akreditasi. Nah, sekarang kita mau panggil apa yang dilakukan oleh Majelis Tinggi Wilayah menghadapi. Ya, jadi salah satu contoh kita sudah dapat informasi bahwa ada 2 sekolah kita yang akan jadi pilot project. Nah, sebelum info itu sampai ke sekolah, kita sudah menginfokan dulu kepada sekolah bahwa siap-siap nanti sekolah kita akan diakreditasi dan menjadi pilot project dari Ban SM. Nah, yang kedua, kita mengimpun beberapa asesor yang orang Muhammadiyah ataupun simpatisan Muhammadiyah untuk bergabung membesarkan ataupun bisa
mensosialisasikan, bisa menjelaskan tentang akreditasi yang baru ini. Jadi banyak sekali kita asesor-asesor yang orang Muhammadiyah maupun yang simpatisan Muhammadiyah, dan mereka siap pada umumnya untuk kita ajak menjelaskan tentang akreditasi yang baru ini. Saya kira itu yang akan kami lakukan dalam jangka waktu dekat ini, khusus untuk SMKS Rejang Lebong dengan juga SD Pasar Manak yang akan kita lakukan. Ya. Artinya dengan akreditasi ini kita mempersiapkan diri ya, semua sekolah, yayasan dan sebagainya ya, pihak Dikbud juga, pihak pengawas juga mempersiapkan sekolah binaannya. Nah, apakah nanti ini dalam tantangan yang sangat berat ini ya kan, apa sih kira-kira tantangan asesor? Mungkin diceritakan kalau memang sudah ada yang kita visitasi kan, kan sudah ada belum ya? Sejak ditetapkan sebagai asesor ini sudah ada belum kan? Nah, tapi kita minta gambarannya, kira-kira tantangan di lapangan itu bagaimana? Tantangan yang dihadapi oleh asesor pada masa IASP 2020 ini memang sangat-sangat besar, karena asesor harus mampu menganalisis. Jadi setiap butir dari pernyataan itu dempet-dempet ini kriterianya, maka asesor harus bisa menganalisis sehingga bisa memberikan penilaian yang profesional. Sekolah ini termasuk pada kriteria yang mana? Karena kriterianya ABCD-nya itu sangat dekat-dekat sekali. Satu contoh, ketika kita mengatakan apakah ini sudah membudaya atau hanya sekedar kebiasaan dari siswa, maka ini membutuhkan analisis yang cukup tajam dari para asesor untuk bisa memberikan kriterianya, masuk kriteria 3 atau masuk kriteria 4. Nah, ini yang membutuhkan analisis yang tajam ditambah dengan profesional dalam menilai. Jadi mungkin saya mengunjungi satu sekolah yang saya kenal kepala sekolahnya, jangan sampai masuk intrik pribadi bahwa saya kenal maka saya mesti memberikan penilaian yang bagus. Nah, ini karena apa? Karena tadi tantangan bagi asesor adalah harus memberikan penilaian profesional yang berkelanjutan yang nanti akan divalidasi oleh teman asesor yang lain. Jadi tantangan bagi asesor sekarang itu betul-betul harus mampu memberikan penilaian secara profesional. Kemudian asesor juga harus mampu mengoperasikan Sispena-nya. Karena kalau asesor tidak bisa mengoperasikan Sispena, maka ini kan tidak bisa mengklik-klik, karena kita sekarang sistemnya sistem IT semua. Jadi dalam Sispena itu kita menuliskan penilaian kita, telaah dokumen seperti ini hasilnya, wawancara seperti ini hasilnya, kemudian ada benang merah antara telaah dokumen dengan wawancara dengan angket, sehingga kita bisa memutuskan hasil akhirnya apa. Ini tantangan yang tidak mudah kalau menurut saya, karena ketika kami kemarin pernah diajak uji coba untuk pedoman penerapan IASP 2020, kesulitan kita adalah ketika mencari benang merah dari hasil telaah dokumen ngomongnya A, wawancara dengan kepala sekolah kok jadi B. Nah, ini jadi kan bagaimana kita memberikan penilaian antara A dengan B? Apakah kita harus memberikan penilaian yang di tengah atau ikut salah satu dari keempat metode ini? Ini yang menurut saya sangat berat bagi asesor saat ini. Itu mungkin Pak Sultan yang memang artinya asesor harus meningkatkan kapasitas dirinya terus-menerus. Ya, tentu analisis ini kan sangat tajam seperti yang pakai Ibu Lin tadi kan. Artinya menjadi asesor kan bukan orang sembarangan. Tidak semua orang. Dari semua berapa itu yang peserta awalnya tadi 91 yang lolos itu 34. Jadi bukan karena kuota sekarang terpenuhi, bukan. Banyak. Tapi disaring lagi masih kurang lagi. Masih kurang kan belum terpenuhi juga. Nah, artinya kita mohon ya dengan asesor ini, saya yakin ya kan terpilih asesor ini bukan hal-hal yang ecek-ecek lah dengan bahasa sekarang, tapi betul-betul menjadi tantangan yang berarti. Dan itu ada sanggahan juga dari pihak sekolah kan, kalau memang belum puas ada sanggahan. Jadi prosesnya itu kan adu argumennya itu sangat-sangat tajam sekali nantinya. Nah, berikutnya kita akan lebih menggali nanti pada sesi akhir ini tentang bagaimana hiruk pikuknya akreditasi pada tahun ini. Kita saksikan iklan dulu.
Untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang kesenian, SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu menyelenggarakan pentas seni. Kegiatan ini merupakan ajang pagelaran seni dan budaya SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu. SMA Muhammadiyah 4 hebat. Baik, pemirsa sekalian, kita sudah memasuki sesi akhir. Artinya cukup banyak ya yang kita bahas tadi. Mungkin ini adalah menjadi bahan bagi sekolah dan khususnya dari warga Muhammadiyah ya, yang konsen dengan pendidikan. Nah, kita dengan Pak Adi kembali. Seberapa penting ya Pak nilai akreditasi ini sehingga kita berlomba-lomba mencari informasi, mencari bahan, seolah-olah ini sesuatu yang berharga sekali Pak akreditasi. Baik Pak Tutan, jadi akreditasi ini adalah masyarakat bisa melihat suatu mutu sekolah dan masyarakat bisa memilih seperti makanan yang dia sukai. Jadi kalau akreditasinya unggul, maka masyarakat akan berlomba-lomba ataupun berduyun-duyun masuk ke sekolah tersebut. Tapi kalau akreditasinya misalnya di bawah dari itu, maka masyarakat juga akan berpikir untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Makanya di sini akreditasi sangat penting karena menyangkut mutu sekolah. Baiknya sekolah tergantung akreditasi yang ada pada sekolah tersebut. Jadi kalau sekolah kita seperti SMA Muhammadiyah 4 itu sudah akreditasinya unggul dengan nilai 96. Nah, bagaimana kita mempertahankan akreditasi ini tetap baik atau tetap unggul sehingga masyarakat tetap mempercayakan anak-anaknya untuk menyekolahkan ke SMA Muhammadiyah 4 yang sekarang A ataupun unggul tersebut. Saya kira begitu. Ya. Jadi kayak begini. Nah, kenapa nih kita ini setiap ada berkala lah akreditasi seperti sampai ini jadi kan ada tiga tahap, 3 macam ya. Nah, sekarang kenapa harus berkala akreditasi? Ya, baik Pak Sultan. Kan tujuan dari akreditasi itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kelayakan dari sekolah ini. Nah, kelayakan ini kadang-kadang bisa naik, bisa turun, tergantung dengan bagaimana pengelola sekolah tersebut membina sekolahnya atau memanajemen sekolah. Oleh karena itu perlu dilakukan proses evaluasi tadi secara berkala. Kalau evaluasinya hanya sekali kan bisa jadi awalnya nih A nih, tapi karena sudah merasa A tidak memperhatikan, tidak dirawat, tidak dipertahankan, bisa jadi akreditasinya menjadi turun. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkala supaya tingkat kelayakan dari sekolah ini tetap dipertahankan sesuai dengan nilai akreditasi yang dimunculkan tadi, supaya masyarakat tadi tetap percaya bahwa memang sekolah ini layak dapat unggulnya atau dapat A-nya sesuai dengan harapan. Kalau tidak dinilai atau tidak dievaluasi secara berkala, kita tidak akan pernah tahu apakah ini menurun atau bahkan bisa naik. Nah, jadi yang tadinya saat ini C, karena mendapat C kan memperbaiki diri, semua unsur bersatu untuk memperbaiki kualitas, bisa jadi dia naik. Ini makanya harus kita lakukan secara berkala. Mungkin itu jawaban saya, Pak. Baik ya Inin ya. Artinya sebagai alat ukur ya, sebagai alat ukur bagaimana tentang sekolah tersebut ya, bisa naik bisa turun. Dan kalau tidak ada penilaian, bisa saja ada yang lalai. Ya. Bisa saja ada yang tidak berusaha bergerak untuk semaksimal mungkin merawat pendidikan. Nah, dengan Pak Adi ya terakhir kami minta ya pesan ya dan harapan Pak Adi terhadap sekolah Muhammadiyah menghadapi akreditasi sekolah ini. Akhir ini kita minta untuk Pak Adi ya pesan kesiapan kita. Baik, ini untuk warga sekolah maupun warga Muhammadiyah dalam menghadapi akreditasi ini, marilah kita bersama-sama berjibaku untuk minimal paling tidak kita mempertahankan mutu sekolah yang sudah ada. Kalau bisa kita meningkatkan yang lebih baik lagi. Itu satu. Yang kedua, kepada sekolah-sekolah yang sudah unggul itu juga bisa memberikan contoh atau bisa memberikan semangat motivasi kepada sekolah-sekolah yang di bawahnya.
Jadi seperti SMA Muhammadiyah 4 bisa semacam nantinya memberikan motivasi pada sekolah-sekolah yang belum mendapat nilai A. Saya kira itu, dan marilah kita bersama-sama jangan lagi memandang bahwa sekolah bukan lagi bahan yang tidak perlu diperjuangkan, tapi inilah perjuangan kita, karena Muhammadiyah itu pertama sekali berdiri adalah pendidikan yang jadi sorot utamanya. Saya kira demikian. Ya. Jadi kemudian di sesi akhir ini kita minta pesan dan harapan untuk NIM ya dalam menghadapi akreditasi ini ya. Khususnya warga Bengkulu ya, dan juga kita minta dengan keluarga Muhammadiyah. Baik Pak Sultan. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa salah satu dari unsur sekolah bisa direakreditasi adalah adanya masukan dari masyarakat. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa masyarakat ikut mengawal mengenai kelayakan sekolah kita, khususnya kita warga Muhammadiyah yang mengawal sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya sekolah-sekolah kita menjadi sekolah yang layak untuk menjadi tempat anak-anak kita melanjutkan sekolahnya. Karena kalau kita sebagai masyarakat tidak ikut mengawal, bagaimana lagi nanti jadinya pendidikan Indonesia? Saya pikir pemerintah sekarang sudah memberikan porsi yang cukup bagi kita sebagai masyarakat awam untuk bisa memberikan penilaian. Kalau dulu kan masyarakat tidak ikut campur terhadap pendidikan, tetapi sekarang masyarakat diberikan porsi untuk mengawal bagaimana suatu sekolah ini berjalan. Masyarakat bisa memberikan penilaian. Jadi mari kita sebagai warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya ikut mengawal pendidikan ini sehingga memberikan kelayakan bagi sekolah-sekolah kita untuk menjadi sekolah yang unggul dan bermutu sesuai dengan jargonnya dari Ban SM, sekolah bermutu, pendidikan bermutu. Mungkin itu Pak Sultan. Terima kasih. Ya, terima kasih, sangat menarik ya bincang-bincang tokoh kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pada hari ini menjadi bahan persiapan bagi sekolah-sekolah untuk mempersiapkan diri akreditasi tahun ini atau tahun depan. Sampai ketemu nanti dengan asesor-asesor ini, salah satunya ya kan, 2 orang ini asesor, bisa saja ketemu dengan asesor ini. Dan bagi kita sekolah Muhammadiyah harus siap ya. Suka tidak suka ya, mau tidak mau ya harus dihadapi dengan baik. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan di bincang yang toko. Mari kita akhiri kebersamaan ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.